Shalom, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi pada malam ini 11 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa dan dahsyat bagi kehidupan kami umat manusia. Yang terus menyatakan kasih karunia-Mu untuk hidup dan keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan atas perhatian dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Beginilah bunyi firman Allah, ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya dalam hidup ini kita mengalami begitu banyak pergumulan di dalam hari-hari hidup kita. Baik itu mulai dari dalam rumah tangga kita, di tempat di mana kita bekerja dan berusaha, dalam relasi kita, dan berbagai-bagai pergumulan hidup yang kita jalani. Sesungguhnya ada saat di mana kita begitu merasa letih di dalam kehidupan ini. Kita amat merasa lelah karena kita merasa kita tidak cukup kuat untuk bisa memikul beban pergumulan hidup ini. Baik itu di dalam keluarga kita, di tempat usaha dan kerja kita, dan di dalam relasi-relasi kita. Karena itu seringkali kita merasa putus asa. Bahkan kita juga mengalami rasa kecewa yang dalam di dalam hari-hari hidup kita. Dan tentu kita menyadari benar bahwa dari semua yang kita alami yang membuat kita merasa lelah dan putus asa dalam hidup itu, pemicunya bisa datang dari dalam diri kita sendiri, ataupun datang dari lingkungan sekitar kita, mulai dari dalam keluarga ataupun di tempat di mana kita bekerja. Dalam kondisi hidup yang berat seperti itu, kita membutuhkan satu pertolongan untuk bisa dapat menolong kehidupan kita sekalian. Dan kita juga sadar bahwa ada banyak hal yang menjadi pemicu bagi rasa letih dan lelah di dalam hidup ini. Antara lain, rutinitas hidup kita sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga kita, ataupun di tempat di mana kita bekerja. Itu bisa mendatangkan rasa letih dan lelah di dalam hidup ini. Banyak ibu-ibu
rumah tangga atau mama-mama di dalam rumah tangga yang mengalami rasa letih dan lelah yang amat dalam kehidupan mereka. Karena mereka bergumul dengan rutinitas dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mulai dari mengatur makan dan minum, bagaimana kebersihan dalam rumah dan di halaman rumah, bagaimana bisa mereka melakukan itu semua pada setiap hari. Dan itu menjadi sebuah rutinitas di dalam kehidupan mereka. Dalam banyak kesempatan, mereka menjadi kecewa, merasa begitu lelah dan letih di dalam hidup mereka. Karena orang-orang serumah tidak dapat menolong dan meringankan beban pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi orang-orang serumah tidak dapat memberi penghargaan atau merasa bersyukur juga terhadap seluruh jerih lelah yang dilakukan di dalam kehidupan keluarga dimaksud. Misalnya mereka baru saja membersihkan lantai rumah dan isi rumah justru tidak mendukung kebersihan dimaksud. Mereka masuk keluar dalam rumah tanpa melepaskan alas kaki sebelum lantainya kering. Banyak ibu-ibu yang merasa kesal dan merasa letih dan sangat lelah. Apalagi mereka harus mengerjakan itu dengan tangan mereka sendiri, tanpa ada bantuan dan dukungan dari isi rumah di dalam kehidupan bersama. Atau juga mereka berusaha untuk menambah lagi pekerjaan di dalam hidup mereka dengan berusaha untuk mencari nafkah melalui jualan di pasar, atau juga jualan jajan di pinggir jalan. Tentu itu sebuah pekerjaan yang cukup melelahkan bagi kehidupan mereka. Dan manakala di dalam kehidupan bersama, mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang berarti, yang menyemangati kehidupan mereka, maka terasa pekerjaan-pekerjaan itu amat melelahkan. Seolah-olah mereka berjuang sendiri di dalam hari-hari hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelelahan dan keletihan juga bisa datang di saat seseorang melakukan sebuah tindakan kejahatan tertentu dan merasa takut jangan-jangan itu dapat diketahui oleh keluarga atau juga sesamanya. Maka rasa bersalah itu begitu mengejar kehidupannya, sehingga dia selalu merasa mawas diri di dalam hari-hari hidupnya. Dan keadaan itu makin lama makin menekan hidupnya, sehingga dia sangat merasa lelah di dalam hidup ini. Juga keletihan dan kelelahan bisa dapat dialami oleh setiap mereka yang bekerja di sebuah perusahaan misalnya. Mereka berjuang untuk mencapai target, untuk hasil pekerjaan mereka. Namun jika hasil itu tidak maksimal, maka terasa itu begitu melelahkan di dalam kehidupan mereka. Dan tentu masih banyak lagi berbagai peristiwa pemicu yang mendatangkan rasa lelah bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan
rasa letih dan lelah di dalam kehidupan ini, maka dia bisa membuat kita tidak merasa damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan penuh dengan rasa takut di dalam hidup ini. Rasanya sukacita itu begitu jauh. Rasanya suasana damai itu begitu jauh dari tengah-tengah kehidupan kita. Memang hidup ini penuh dengan banyak pergumulan. Dan karena itu memang kita mesti mewaspadai dalam hari-hari hidup ini. Sehingga dengan usaha-usaha yang maksimal yang lebih berkenan kepada Tuhan bisa menolong kita untuk kita bisa mengalami kelegaan di dalam hari-hari hidup kita. Di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi yang amat melelahkan kita itu, dan yang menghilangkan rasa damai dan sukacita di dalam kehidupan ini, kita belajar dari kebenaran firman Allah dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itu berarti ada satu pribadi yang siap untuk menolong kita. Ada satu pribadi yang siap untuk membantu kita keluar dari berbagai pergumulan dan derita yang kita alami. Ada satu pribadi yang bisa menolong kita dan melepaskan kita dari rasa letih dan lelah di dalam hidup ini. Dia itu adalah Yesus Kristus. Pribadi yang satu itu siap untuk menolong kita, melepaskan rasa lelah dan letih kita di dalam kehidupan kita. Kepada kita yang karena satu perbuatan dosa tertentu yang membuatnya kita begitu was-was di dalam kehidupan ini dan merasa begitu takut dan letih serta lelah di dalam hidup ini. Yesus bisa memberi pertolongan kepada kita. Dia akan menyapa kita dengan satu keadaan yang damai. Dia mengingatkan kepada kita untuk kita bisa segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita yang membuat kita dipenuhi dengan rasa takut dan lelah di dalam hidup ini. Kita ingat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Di saat Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang saat itu hendak dilempari dengan batu karena perbuatan yang tidak kudus yang dilakukan di dalam hidupnya. Maka Yesus dengan tegas mengingatkan, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu berarti perasaan letih dan lelah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus yang kita lakukan di dalam hidup ini. Yesus memperingatkan kepada kita untuk tidak lagi dapat mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu, sehingga menambah rasa letih dan lelah di dalam kehidupan kita, supaya kita bangkit sebagai manusia baru yang diterangi oleh Allah dalam kekuatan firman-Nya untuk memulai babak baru dan hidup lebih baik di hadirat Tuhan. Dan kepada semua kita yang mengalami keletihan dan kelelahan karena berbagai beban pergumulan yang kita hadapi dalam usaha dan pekerjaan kita, Yesus adalah sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Dalam cara dan kehendaknya yang ajaib, Dia akan terus bekerja untuk membantu kita
keluar dari kesulitan-kesulitan itu dan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asalkan kita sebagai pribadi yang terus berserah diri dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan penopang dalam hidup kita. Dan karena itu, dalam melakukan segala sesuatu, dalam usaha dan pekerjaan kita, seluruh tugas dan tanggung jawab itu harus kita dahului dengan mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Firman Allah berkata dalam Injil Matius, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Dan kepada semua kita yang merasa letih dan lelah karena berbagai rutinitas di dalam keluarga kita, mari kita terus memiliki semangat untuk mengerjakan bagian-bagian itu dan mendorong isi keluarga kita, rumah tangga kita, orang-orang serumah kita untuk ikut bersama mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, supaya di dalam satu kesatuan bersama kita bergandengan tangan bekerja demi dan untuk kehidupan yang damai dalam hidup bersama, demi kebersihan dalam rumah bersama, demi untuk kelancaran aktivitas hidup kita setiap harinya. Dan itu kita membutuhkan sebuah kerjasama yang baik dalam hidup bersama. Kalau kita belajar di dalam surat-surat Rasul Paulus, di sana dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan di dalam surat Efesus, bertolong-tolonganlah menanggung beban hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbagai pergumulan yang bisa meletihkan hidup kita, mari kita terus ada di hadirat Tuhan untuk mendapatkan penerangan dari Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga menolong kita untuk mendapatkan jalan terbaik, sehingga kita mampu menghindarkan diri kita dari rasa letih dan lelah di dalam hari-hari hidup kita. Percayalah, Tuhan siap menolong dan membantu kita sekalian, sebagaimana firman-Nya dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 tadi. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus Kristus siap untuk menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Bapa, karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang terbaik yang mesti kami lakukan untuk kelanjutan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam berbagai-bagai pergumulan dalam hidup mereka, yang membuat mereka merasa letih dan lelah di dalam hidup mereka. Kiranya Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya hari-hari selanjutnya dapat mereka jalani dalam kelengkapan hikmat surgawi, sehingga mereka punya kesempatan untuk mengalami sukacita dan damai di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah tangga mereka. Baik mereka yang sedang menjalani pengobatan di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, maupun mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah-rumah sakit yang ada di Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan di mana saja mereka sedang bergumul. Kami minta kepadamu lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Biarlah mereka punya kesempatan mengalami kesembuhan, karena Allah memperkenankan itu bagi hidup mereka ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan.
dalam rangka untuk kehidupan ekonomi keluarga. Baik mereka yang bekerja di darat, yang berusaha di darat, maupun mereka yang bekerja sebagai nelayan di laut, yang pada waktu tertentu berhadapan dengan gelombang dan badai. Untuk semuanya hamba mau berdoa, selamatkan umatmu dalam berbagai-bagai usaha dan pekerjaan. Biarlah Allah sendiri membuka pintu berkat-Mu dan mengalirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu, supaya umat-Mu dapat hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Demikian juga anak-anak muda kami yang telah selesai pendidikan formal dan rindu untuk mendapatkan satu pekerjaan tetap. Kami minta kepadamu, kiranya Allah dalam kasih setia-Mu terus mendampingi anak-anak muda kami, berjuang bersama dengan mereka, sehingga pada waktunya ada bagian terindah yang dapat mereka alami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu, baik itu di lingkup jemaat, klasis dan sinode. Para pemimpin gereja-Mu, kiranya Allah berkenan menaruh hikmat dan kuasa-Mu kepada mereka, untuk memperlengkapi mereka, supaya mereka dapat memimpin gereja-Mu dalam kehidupan umat-Mu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lebih khusus lagi kepada para pemberita Injil-Mu, para pendeta, para penatua diakan dan pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan. Allah perlengkapi dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya mereka berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan, tapi juga seruan pertobatan, ya Bapa. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dengan segala pergumulan bangsa ini. Tuhan tolong para pemimpin bangsa kami, kuatkan mereka dan perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kepada semua kami sebagai rakyat, karuniakan kepada kami roh takut akan Tuhan dan roh saling menghormati satu dengan yang lainnya, supaya kami bersama-sama menciptakan suasana damai dan persekutuan dalam kehidupan bersama. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas hidup kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.